hari ini kita akan meneruskan materi kita terkait mikrotik. Hari ini kita akan melakukan instalasi monitoring jaringan menggunakan Kekti. Gitu ya. Jadi jangan lupa hidupkan mikrotiknya. Itu ya, pastikan mikrotiknya sudah sesuai dengan topologi yang kemarin. Kita mendapatkan internetnya itu dari sharing menggunakan wireless yang ada di laptop kita. Gitu ya. Jadi pastikan hidupkan mikrotiknya. Kemudian satu lagi adalah Linux-nya, ya. Di sini saya menggunakan Debian. Untuk melakukan instalasi Kektinya kita menggunakan Debian, gitu ya. Jadi Debian, kemudian ada mikrotik. Nah, di sini untuk distro atau varian Linux-nya itu silakan menggunakan yang sudah ada di laptop kalian, gitu ya. Jadi pastikan ada distro Linux-nya. Kemudian dijalankan, keduanya kita jalankan, dan mikrotiknya juga kita jalankan. Nah, kurang lebih topologi yang akan kita buat itu adalah seperti ini, ya. Nah, mikrotik ini adanya di VirtualBox kita di ETH1. Kemudian ada Kekti Linux-nya juga, gitu ya. Ini ada di ETH2, gitu ya. Jadi ini kliennya. Jadi nanti eh, kita menginstal Kektinya di Debian dan di konfigurasi yang ada pada mikrotiknya ini kita hanya mengaktifkan SNMP saja nantinya, gitu ya. Jadi itu kita cek di Winbox kita, aktifkan. Oke, silakan login. Oke, ini topologi yang kemarin, gitu ya. Jadi pastikan ininya ke Ubuntu server ini saya rubah ini ke sorry, nggak apa-apa ya, yang kita rubah ini saja. Ini berarti ke Kekti Linux, gitu ya. Jadi ini jadinya ke Kekti Linux. Jadi port ke web proxy-nya ini saya ganti ke Kekti Linux, gitu ya. Oke, jadi yang kita rubah hanya di bagian ini saja, gitu ya. Nah, kemudian secara sederhana sebenarnya di mikrotik sendiri itu sudah memberikan yang namanya tool grep, gitu ya. Jadi kita bisa akses di sini tool ada grabbing, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di interface kita, gitu ya. Ini interface saya adalah 137.2 dan saya buka di sini 192 168 137.2. Nah, ini mikrotik saya sendiri dapat diakses menggunakan webfig dan langsung muncul ini, gitu ya. Kenapa? Karena saya belum memberikan password. Jadi kalau passwordnya kosong, itu otomatis langsung masuk ke dalam webfig-nya. Jadi caranya kita isi password dulu, gitu ya. Kita berikan password yang lama kosong, isikan passwordnya. Oke, kemudian kita change, gitu ya. Dan di sini sudah terisi passwordnya. Nah, di sini ketika kita memanggil ini akan otomatis muncul seperti ini, gitu ya. Nah, di sini sudah ada menu yang namanya grep sebenarnya. Mikrotik sudah memberikan akses untuk monitoring jaringannya menggunakan fitur grep. Nah, ini belum kita aktifkan. Nah, sekarang kita aktifkan yaitu dengan cara di sini masuk ke menu tool, kemudian di sini ada grabbing, ya. Nah, grabnya di sini kita tinggal setting ini mau berapa menit nih, setiap 5 menit. Oke, ini 5 menit, kemudian kita tambahkan di sini interface-nya yang mana yang mau kita tampilkan, gitu ya. Jadi saya mau tampilkan semuanya, gitu ya. Kalau address-nya semua address di sini bisa mengakses, gitu ya. Store on disk disimpan, kemudian dia di oke, gitu ya. Jadi di sini di grabbing-nya yang tadi sebelumnya tidak muncul, nah sekarang sudah muncul, gitu ya. Ini adalah grabbing-nya. Nah, ini tapi paket data yang masuk ini itu akan terrefresh setiap 5 menit, gitu ya, karena kita settingnya tadi setiap 5 menit, gitu ya. Kita pastikan di sini sudah terkoneksi internet yang berasal dari sharing yang sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, kalau sharingnya ini tidak aktif, ulangi lagi yang kemarin adalah di bagian share ini biasanya memang sering gini ya. Di bagian sharing ini dimatikan,
kemudian kita aktifkan lagi gitu ya. Share-nya kita matikan, kemudian share-nya kita aktifkan lagi dan pilih host only network yang kita gunakan gitu ya. Ini kemudian kita jawab oke. Nah, ini sudah kita share kembali. Ini share-nya ke sini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, oke, sudah terkoneksi internetnya ya. Gitu. Jadi pastikan topologinya seperti itu. Nah, di sini ini adalah default bawaan monitoring jaringan menggunakan internal bawaan Grab dari Mikrotik gitu ya. Nah, kalau di sini sendiri fiturnya hanya ada ini, melihat trafficnya setiap 5 menit sekali gitu ya. Jadi nanti ketika akses internet ini muncul, dia akan jalan gitu ya, berwarna hijau gitu ya. Nah, tapi hari ini kita tidak menggunakan monitoring traffic bawaan grabbing dari Mikrotik sendiri gitu ya. Tapi ini cukup membantu sebenarnya, membantunya dalam artian kita bisa lihat di jam berapa sih traffic kita berada pada tingkat yang paling tinggi atau traffic yang paling padat jam berapa dan sampai berapa mega sih yang sudah digunakan klien atau maksimal yang paling banyak, paling tinggi dari jaringan kita itu sampai berapa bandwidth yang keluar gitu ya. Nah, hari ini kita ingin menggunakan yang namanya Kakti gitu ya. Monitoring traffic ini adalah software open source bawaannya dari di Linux gitu ya. Bisa menggunakan MRTG juga, Multi-Rotor Traffic Grabber gitu ya, atau juga Dedut. Nanti kita bisa coba ini, tapi hari ini saya menggunakan Kakti, nanti pertemuan berikutnya kita menggunakan MRTG gitu ya. Jadi kita lihat apa bedanya. Oke, jadi pastikan Debian-nya juga sudah hidup. Oke, ya ini sudah hidup. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah pastikan di sini juga koneksi ke internet ya. Oke, sudah koneksi internet. Ini kita tidak rubah dari topologi pelajaran sebelumnya gitu ya. Kalau pelajaran sebelumnya kita menggunakan Squid Web Proxy gitu ya. Jadi sekarang kita tidak rubah sama sekali. Jadi di sini kita tinggal apt-min get install Kakti Min-Y. Kemudian ini akan muncul paket-paketnya nanti gitu ya. Oh, sorry gitu ya. Saya lupa ininya kita hidupkan. Oke, dia akan langsung melakukan instalasi gitu ya. Melakukan auto download, jadi pastikan terinstall dengan sempurna. Jadi pastikan koneksi internetnya connect gitu ya. Dan biarkan instalasinya berjalan sampai selesai. Nah, sambil menunggu instalasi Kaktinya selesai, kita kembali ke Mikrotik lagi. Nah, di sini kita harus melakukan setting yang namanya SNMP pada Mikrotik gitu ya. Jadi jangan lupa di IP di SNMP ini kita harus posisi enable gitu ya. Nah, kontak infonya bisa diisi misalnya email kita atau nama ownernya gitu ya, admin jaringannya gitu ya. Saya ngisinya misalnya admin@tkj.com. Locationnya adalah di rumah gitu ya, atau router sekolah gitu ya. Kemudian yang harus diisi adalah trap community dan trap version. Nah, ini biarkan default gitu ya. Kecuali untuk trap community. Nah, trap community ini biasanya kita membuat yang baru. Kenapa kalau public? Ini biasanya akan bisa diakses oleh orang. Jadi biasanya kita buat community baru, kita tambahkan di sini misalnya community-nya adalah TKJ gitu ya. Kemudian address-nya biarkan ini secara default, security-nya non. Untuk aksesnya itu pastikan read aksesnya di checklist ya, karena nanti agar Kakti kita dapat mengakses ke Mikrotik. Gitu ya. Kemudian kita apply. Nah, di sini sudah kita isi community-nya gitu ya. Kemudian kita close. Nah, di bagian sini nanti akan muncul TKJ. Jadi pastikan TKJ ininya di enable, ini diisi dengan kontak info kita, kemudian community-nya buat baru lagi yang ada di sini. Kemudian ketika pilih ini, pastikan sesuai yang kita yang baru, kemudian baru kita apply dan kita oke.
gitu ya. Jadi IP SNMP kita aktifkan. Jadi ini akan menjadi penghubung nanti Kakti kita membaca traffic yang ada pada mikrotik gitu. Nah, di sini ada beberapa miss gitu ya. Biasanya kalau ada kasus seperti ini kita harus apt min-get update dulu gitu ya. Kita update dulu. Pastikan kita update dulu sampai datanya selesai gitu ya kalau gagal. Nah, di sini tadi kita sudah lihat bahwa trafficnya sudah mulai jalan nih gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini sudah mulai berwarna hijau gitu ya, karena traffic kita sudah jalan yang ke internet. Kemudian ke Kakti Linux sudah ada traffic juga yang tadinya 0, kecuali yang ini harusnya masih kosong karena IP-nya belum dipakai gitu ya. Nah, SNMP sendiri itu adalah Simple Network Management Protocol gitu ya. Jadi ini adalah sebuah protokol yang kita gunakan untuk melakukan monitoring akses jaringan kita. Biasanya itu dia ada pada alat-alat seperti switch, router, PC, dan lain-lain gitu ya. Jadi SNMP-nya eh, yang bertugas untuk menjalankannya kita gunakan atau kita kenal dengan istilah SNMP server, sementara kliennya kita gunakan istilah SNMP agen gitu ya. Jadi ini yang kita aktifkan di mikrotiknya kita kenal dengan SNMP server. Jadi kita aktifkan, kita tunggu ini sampai selesai juga. Pastikan itu terinstall gitu ya. Jadi di sini mungkin akan kepotong. Oke, muncul ya. Di sini punya saya itu adalah saya pakainya Apache 2. Kita tidak pakai like HTTP gitu ya. Pastikan saya pilihnya adalah Apache 2. Oke, nanti akan muncul configure database for Kakti with DB config command. Ini pastikan kita jawab iya. Nah, di sini kita install atau kita isi passwordnya gitu ya, MySQL application passwordnya for Kakti kita isi. Jangan lupa gitu ya, passwordnya diisi. Misalnya passwordnya adalah min ya, kemudian confirmation password, isikan hal yang sama lagi passwordnya, kemudian oke. Oke, sudah selesai gitu ya. Di tahapan ini untuk instalasi Kaktinya sudah selesai gitu ya. Dan jadi kita bisa mengakses Kaktinya dengan memanggil IP pada Linux-nya. Ya, pastikan lihat IP ifconfig Linux-nya adalah 10.10.10.5. Selesai melakukan instalasi Kakti, kita akan memanggil Kaktinya menggunakan klien kita gitu ya. Kita coba, saya akan mengaktifkan Ubuntu saya. Oke, setelah masuk Ubuntu-nya, pastikan kita buka browser, kemudian di sini kita akan memanggil IP dari Linux Debian kita gitu ya. Jadi IP di Debian saya itu adalah 10.10.10.5. Jadi pastikan di sini saya panggil. Nah, ini adalah tampilan Apache web servernya karena sudah terinstall default. Nah, di sini berarti kita manggilnya adalah /kakti. Ya. Jadi kalau dilihat, nah ini tampilannya sebenarnya sama seperti versi yang di sini gitu ya. Ini adalah yang versi web browser bawaan dari Debian-nya ya, browser bawaan CLI Debian-nya. Jadi kalau mau install apt-min get install link ya, linx. Jadi silakan diinstal kalau mau diinstal. Jadi bisa buka web browser menggunakan Debian kalian gitu ya. Misalnya saya buka Google gitu ya. Jadi kalau kita buka Google tapi tampilannya di Debian itu kurang lebih hasilnya, nah inilah seperti ini gitu ya. Kalau mau browsing dari sini gitu ya. Kembali ke sini. Nah, silakan masukkan username password Kaktinya di sini gitu ya, sesuai dengan username yang sudah dibuat. Ini adalah tampilan setelah kita berhasil login ke Kaktinya gitu ya. Jadi pastikan login ke Kaktinya dan nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi ini pertanda bahwa Kakti kita sudah berhasil kita install. Kemudian apa yang kita lakukan adalah kita membuat yang namanya create new device gitu ya. Jadi kita akan melakukan buat create new device di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan, ini secara default dia akan memberikan punyanya localhost gitu ya, IP tempat kita melakukan instalasi Linux-nya.
Dan di sini kita tambahkan yang baru di sini, klik add, kita add ya. Kita akan menambahkan IP dari mikrotiknya. Ya, pastikan klik add. Nah, setelah seperti ini, muncul add seperti ini, kita tambah deskripsinya adalah router mikrotik saya, misalnya gitu ya. Hostname-nya itu adalah, misalnya di sini saya isinya adalah 192.168.137.1, gitu ya. Itu adalah IP dari mikrotik saya, gitu ya. Ini dibiarkan, ini juga dibiarkan secara default, gitu ya. SNMP versionnya tidak masalah. Ini bisa menggunakan SNMP uptime atau ping dan SNMP uptime juga boleh. Ininya adalah ICMP ping biasanya ya. Set ininya ping dan SNMP uptime, ICMP ping. Kemudian, oke, ini benar. Ping time oke, ini version. Nah, SNMP community-nya ini pastikan sesuai yang sudah kita set di mikrotik tadi ya. Jadi kalau kalian ingat di sininya IP SNMP, di sini punya saya namanya adalah trap community-nya adalah TKJ gitu. Jadi pastikan ini adalah TKJ. Oke, di sininya pastikan sesuai dengan namanya TKJ. Kemudian ini biarkan default. Oke, kemudian setelah ini pastikan setelah selesai, ini jangan lupa diklik yang namanya create ya, pastikan klik create. Oke, ini nanti akan muncul setelah selesai ini adalah SNMP information, SNMP error, ICMP ping sukses gitu ya. Nah, di sini karena kita settingnya menggunakan internal network gitu ya. Jadi mungkin dia nggak bisa, jadi kita ganti kepada IP 172.10.10.1 gitu ya. IP yang sorry, harusnya 10.10.10.1. Ini adalah IP dari router mikrotik yang akan terhubung ke Ethernet Debian gitu ya. Jadi pastikan kita simpan lagi. Setelah itu kita save. Oke, setelah ini, setelah kita ganti ke 10.10.1 bisa dilihat di sini bahwa terbaca sistem routernya adalah OS X86. Ini punyanya mikrotik, hostname-nya mikrotik, location-nya adalah router sekolah. Kontaknya adalah admin TKJ gitu ya. Kenapa saya ganti 10.10.1? Karena kita settingnya menggunakan internal network gitu ya. Jadi yang bisa terhubung ke IP 10.10 ini ya network 10. Tapi pada penerapan langsungnya ketika ini terhubung ke router, ini otomatis IP-nya akan terbaca gitu ya. Jadi pastikan nanti masukinnya IP salah satu IP yang ada pada Ethernet 1 yang ada di mikrotik gitu ya. Jadi pastikan itu. Dan ininya kalau kalian lihat ini akan sama persis seperti yang sudah kita isi di sini gitu ya. Jadi pertanda bahwa ini kita sudah terhubung dengan benar. Nah, sekarang setelah selesai ini, berarti kita bisa membuat yang namanya graphing, gitu ya. Jadi kalau ini sudah berhasil, successfully dan ininya pingnya berhasil. Tadi warnanya merah, kemudian kita ganti IP-nya. Kemudian kita create graph for this host. Gitu ya. Oke, setelah kita mengaktifkan create host, ini nanti akan muncul router mikrotik saya. Di sini tab graph-nya kita bisa pilih di sini mau yang all grab best tab SNP gitu ya. Di sini boleh pilih SNMP saja kalau mau gitu ya. Jadi yang kita aktifkan yang hanya protokol SNMP saja. Nah, di sini akan muncul interface kita yang sesuai dengan interface yang ada pada mikrotik kita gitu ya. Nah, pertanda bahwa SNMP kita sudah berjalan karena terhubung dari CACTI-nya sudah berhasil membaca yang ada interface yang ada pada mikrotik. Nah, di sini ada kasus misalnya ketika di menu host, router mikrotik saya statusnya adalah unknown, itu belum muncul untuk interface-nya. Jadi pastikan ini akan up ya, nunggu beberapa waktu, sekitar 5-10 menit gitu ya, nanti dia akan up. Nah, kenapa dia akan membaca protokol SNMP-nya? Jadi pastikan ini muncul sampai seperti ini, gitu ya. Jadi ketika ini sudah up, jadi kita tinggal buat create yang namanya aduh, browsernya error. Nah, kita akan create
protokol. Jadi pastikan protokolnya create grab ya, sorry, create grab. Pastikan protokolnya adalah SNMP dan ini kita jangan lupa checklist saja semuanya gitu ya. Nah, di sini ada grabnya yang mau dimunculkan itu dalam bentuk input output bit atau yang lain gitu ya, bytes gitu ya. Ini adalah kita pilih defaultnya saja. Kemudian jangan lupa klik create gitu ya. Di sini kita klik create. Jadi untuk ketiga interface-nya ini kita akan buatkan untuk, nah ini nanti berhasil nih gitu ya. Jadi setelah selesai ini nanti akan muncul create grab router mikrotik saya traffic ke Ubuntu create grab. Nah ini pertanda bahwa grab ini sudah selesai terbuat. Nah setelah selesai kita tinggal masuk ke menu grab management di menu sini ada manajemen kemudian grab management. Di sini nanti akan muncul ini. Nah di sini kita checklist saja ininya. Kita pilih di sini di bagiannya adalah place on a tree gitu ya. Ini akan menjadi default tree kita. Jadi di menu grab management ini akan muncul router mikrotik saya. Kemudian muncul ini kita checklist gitu ya. Termasuk ukuran untuk grabnya. Kemudian di sini kita pilih place on tree default gitu ya. Kemudian kita klik go setelah itu. Jangan lupa ini di checklist gitu ya. Kemudian kita klik go. Nah, di sini kemudian kita pilih continue. Setelah ini, kita bisa melihat dari menu Grab atau kita bisa melihat dari menu view gitu ya untuk hasilnya gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke menu Grab. Nah, di bagian sini setelah muncul, kita pastikan di sini kita klik menu view gitu ya. Di sininya kita klik menu view. Oke, nah setelah muncul menu view seperti ini gitu ya. Bisa dilihat di sini grafik saya itu, oh sorry, yang localhost tadi masih muncul gitu ya. Ini boleh dihilangkan. Jika ingin menampilkan hanya punya mikrotik, kita bisa memilih di sini adalah interface-nya adalah bitsec aja gitu ya, bit per second gitu ya. Jadi pastikan pilih ini dan ini akan muncul yang bawaan dari grab dari mikrotik kita saja gitu ya. Nah, tapi pastikan untuk data ini dapat direkap di Kekti, biasanya harus menunggu beberapa menit gitu ya. Jadi traffic yang melewati mikrotik itu akan masuk ke dalam Kekti kita itu setelah beberapa menit ke depan. Gitu. Jadi tidak langsung masuk karena ini kita baru. Nah, ini adalah tampilan setelah beberapa menit kita tunggu trafficnya berjalan. Nah, di sini sudah ada warna hijau kalau dilihat gitu ya. Ini karena kita baru mulai dan di sini average untuk inbound outbound-nya sudah masuk gitu ya. Jadi ini adalah tampilan monitoring jaringan menggunakan Kekti. Ya, ini biasanya kita install di Linux. Jadi nanti ini tinggal ditampilkan aja, admin jaringan dapat memantau traffic-trafficnya gitu ya. Model untuk view grab-nya bisa dilihat ya, misalnya langsung ke preview mode. Nah, kalau yang versi ini adalah bawaan dari mikrotiknya gitu ya. Jadi ini adalah tampilan yang bawaan dari mikrotik. Sementara yang ini adalah versi dari yang miliknya Kekti gitu ya. Jadi terserah ingin menggunakan yang mana gitu ya. Jadi selamat mencoba, silakan lakukan instalasi. Jika ada kendala silakan ditanyakan.